Perkenalkan, nama saya Santoro Justin Purwa dari kelas 12 IPA 1 nomor absen 29. Di sini saya akan melakukan praktikum biologi tentang difusi dan osmosis. Selamat menyaksikan. Difusi adalah proses bergeraknya molekul dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Pada percobaan kali ini saya akan menggunakan kopi sebagai bahan pencoba. Alat dan bahan yang saya gunakan yaitu air panas, air dingin, tawel analisis, pulpen, 2 saset bubuk kopi, dan sendok sebagai pengaduk. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memasukkan kopi ke dalam air panas. Dan kita masukkan juga kopi dalam air dingin. Setelah itu kita aduk agar dapat tercampur dengan rata. Setelah itu kita diamkan beberapa menit dan kita amati perubahannya. Setelah 30 menit kita amati perubahan pada kopi panas. Pada kopi panas, kopi lebih mudah terlarut dan tidak menghasilkan endapan. Dan pada kopi dingin, sulit terlarut dan menghasilkan endapan yang banyak. Pada kedua kopi memiliki karakteristik yang berbeda, di mana pada kopi tersebut, kopi pada air dingin sulit terlarut dan kopi pada air panas lebih mudah terlarut. Kesimpulannya, difusi yang dihasilkan oleh air panas lebih mudah terlarut dan lebih cepat dibandingkan air dingin. Pada percobaan kedua saya akan melakukan percobaan osmosis pada kentang. Osmosis adalah perpindahan zat molekul dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah melalui selaput lendir semi permeabel. Alat dan bahan yang saya gunakan yaitu sendok sebagai pengaduk air garam, garam secukupnya, kentang sebagai bahan percobaan, tawel analisis, air garam, dan air biasa. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah memasukkan garam ke dalam air yang sudah disediakan. Setelah itu kita aduk agar garam dapat terlarut dalam air garam. Setelah garam terlarut, kita masukkan kentang ke dalam masing-masing air yang disediakan. Setelah itu kita tunggu perubahannya dan kita amati perubahannya. Setelah 30 menit kita angkat kentang pada air garam. Dan kita amati perubahannya. Ukuran yang pertama tadi yaitu 5 cm, sekarang berubah menjadi 4 cm, dan teksturnya menjadi lebih lunak, dan kentang pada air biasa memiliki ukuran yang sama pada sebelumnya, yaitu 5 cm.
dan teksturnya tetap sama dan semakin keras. Perkenalkan, nama saya Santoro Justin Purwa dari kelas 12 IPA 1 nomor absen 29. Di sini saya akan melakukan praktikum biologi tentang difusi dan osmosis. Selamat menyaksikan. Difusi adalah proses bergeraknya molekul dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Pada percobaan kali ini saya akan menggunakan kopi sebagai bahan pencoba. Alat dan bahan yang saya gunakan yaitu air panas, air dingin, tawel analisis, pulpen, 2 saset bubuk kopi, dan sendok sebagai pengadu. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memasukkan kopi ke dalam air panas. Dan kita masukkan juga kopi di dalam air dingin. Setelah itu kita aduk agar dapat tercampur dengan rata. Setelah itu kita diamkan beberapa menit dan kita amati perubahannya. Setelah 30 menit kita amati perubahan pada kopi panas. Pada kopi panas, kopi lebih mudah terlarut dan tidak menghasilkan endapan. Dan pada kopi dingin, sulit terlarut dan tidak menghasilkan endapan yang banyak. Pada kedua kopi memiliki karakteristik yang berbeda, di mana pada kopi tersebut, kopi pada air dingin sulit terlarut dan kopi pada air panas lebih mudah terlarut. Kesimpulannya, difusi yang dihasilkan oleh air panas lebih mudah terlarut dan lebih cepat dibandingkan air dingin. Pada percobaan kedua saya akan melakukan percobaan osmosis pada kentang. Osmosis adalah perpindahan zat molekul dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah melalui selaput lendir semi permeabel. Alat dan bahan yang saya gunakan yaitu sendok sebagai pengadu air garam, garam secukupnya, kentang sebagai bahan percobaan, tawel analisis, air garam, dan air biasa. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah memasukkan garam ke dalam air yang sudah disediakan. Setelah itu kita aduk agar garam dapat terlarut dalam air garam. Setelah garam terlarut, kita masukkan kentang ke dalam masing-masing air yang disediakan. Setelah itu kita tunggu perubahannya dan kita amati perubahannya. Setelah 30 menit kita angkat kentang pada air garam. Dan kita amati perubahannya. Ukuran yang pertama tadi yaitu 5 cm, sekarang berubah menjadi 4 cm. Dan teksturnya menjadi lebih lunak. Dan kentang pada air biasa
memiliki ukuran yang sama pada sebelumnya, yaitu 5 cm, dan teksturnya tetap sama dan semakin keras. Percobaan yang kita amati tadi adalah percobaan osmosis, di mana air dari dalam sel berpindah keluar sel atau disebut hipertonis. Dan pada air biasa, yaitu kentang kehilangan air sehingga kentang menyebabkan hipotonis. Contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari adalah ikan asin. Ikan asin yang dikentang dalam air menyebabkan mikroba yang ada dalam ikan asin mati dan sel-selnya mati, sehingga menyebabkan semua mikroba yang dalam ikan asin menjadi mati. Terima kasih. Ini adalah contoh praktikum biologi tentang difusi dan osmosis. Jika ada kritik dan saran, silahkan komen di YouTube channel saya. Dan untuk mengurangi penyebaran COVID-19, kita melakukan belajar online di rumah. Tetapi kita harus tetap semangat untuk meraih cita-cita kita dan selalu menjalankan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Terima kasih.